Perkenalkan teman-teman, nama saya Henry Horashiombing. Pada kesempatan kali ini, saya ingin share sesuatu yang menurut saya cukup penting, yaitu mengenai geological sketching, atau menggambar di dalam geologi. Apakah menggambar di geologi itu harus selalu berbau dengan kata-kata artsy, atau malah selama ini art itu sesuatu yang harus dikaitkan dan berbau geologi? Kita akan coba bahas perbedaan keduanya pada presentasi pada kali ini. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan geological sketching? Geological sketching menurut saya adalah sebuah teknik yang biasanya dipakai oleh geoscientist untuk menjelaskan atau mendeskripsikan geological objects di dalam kanvas atau media dua dimensional. Di mana praktis ini sebenarnya sudah berlangsung lama sekali, yaitu dimulai dengan adanya sketsa-sketsa lapangan langsung di buku catatan lapangan, hingga sekarang sudah dilanjutkan dengan ilustrasi menggunakan software-software yang cukup canggih. Idenya sebenarnya sangat simple di sini, yaitu gimana caranya kita bisa menyampaikan informasi geologi itu di dalam format gambar. Dengan demikian, elemen dari art atau seni seharusnya diprioritaskan kedua. Namun, pada praktis umumnya, gambar geologi yang rapi dan tersusun dengan baik biasanya akan menimbulkan kesan artsy itu sendiri. Jadi, sebenarnya ini cukup challenging di mana kita harus bisa menyampaikan informasi geologi itu dengan lengkap dan juga mempertimbangkan yang namanya unsur-unsur keelokan dari gambar itu. Seperti bisa dilihat dari foto dan juga deskripsi Pak John Knott tahun 2016, di mana bisa kita lihat kalau dari secara foto ya kita hanya melihat foto dari sebuah outcrop. Tapi begitu dideskripsikan di field note, kita bisa lihat bahwa ini adalah sebuah outcrop syncline, punya banyak sekali perlapisan batuan, serta punya beberapa kontak-kontak struktur. Dengan melakukan sketsa seperti ini, kita bisa menyampaikan informasi geologi kita ke pembaca, atau siapapun yang akan menjumpai gambar geologi kita ini. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, karena saat ini kita bekerja dengan format-format digital di dalam pembuatan sketsa geologi, maka kita juga harus mengerti yang namanya objek digital itu. Dan sebenarnya dibagi menjadi 3 jenis. Pertama adalah lines dan polylines, kedua adalah polygons, dan ketiga adalah points. Ini adalah perbedaan yang saya bisa sampaikan pada gambar di sebelah kanan ini. Lines adalah sebuah garis lurus di mana di bagian akhir dan ujungnya disebut sebagai corner point. Ketika garis itu meliuk-liuk, maka dia akan punya corner point yang sangat banyak dan kemudian dinamakan sebagai polylines. Tidak hanya meliuk-liuk secara garis lurus, tapi dia juga bisa meliuk-meliuk sebagai sebuah kurva lengkung yang kemudian disebut sebagai polylines curve, di mana di setiap titik pembelokan dia akan disebut sebagai corner point. Nah, polylines dan polylines curve ini tidak bisa kemudian kita warnai. Polylines ini harus tertutup dulu menjadi sebuah objek yang namanya polygon. Ketika objek itu sudah terbentuk menjadi polygon, maka baru bisa kita warnai. Objek yang ketiga adalah yang namanya points. Points ini hanya berupa polygon yang kemudian kita kecilkan untuk menjadi titik-titik yang kita bisa pakai untuk objek di dalam penggambaran gambar-gambar geologi kita. Dan yang cukup penting adalah ketika kita melakukan lines, polylines curve, polygon, dan juga polygon circle ini, kita bisa bertransformasi di antaranya. Artinya, ketika saya menggambarkan lines, saya bisa membuat lines ini menjadi polygon. Sebaliknya, polygon ini bisa juga saya pecah menjadi polylines atau saya pecah kembali menjadi lines. Seperti saya sampaikan sebelumnya bahwa ada yang namanya lines, polylines, dan juga polygon. Ini berefek pada yang namanya kegiatan sketching dan juga coloring. Sketching adalah kegiatan untuk mendelineate dan membuat banyak lines dan juga polylines. Seperti bisa dilihat pada gambar yang saya highlight ini. Pada umumnya, saya akan memulai gambar geologi dengan sketching dulu, yaitu membuat lines dan polylines untuk mendelineasi semua informasi geologi berupa kontak, laminasi, structure, bioturbation, pellets, ripples, dan lain-lainnya. Setelah saya melakukan sketching menggunakan lines dan polylines ini, saya lanjutkan dengan membuat polygon. Bisa dengan menggunakan lines dan polylines sebelumnya, yang kemudian saya gabungkan menjadi polygons, yang kemudian saya warnai. Nah, hasil overlay antara coloring dan juga sketching akan menjadikan deskripsi sedimentologi yang indah dan baik seperti bisa dilihat pada gambar paling kanan ini. Pada umumnya ada 3 software yang biasanya saya pakai untuk melakukan gambar geologi.
di mana di luar dari 3 software ini masih banyak software-software lain yang mungkin menawarkan fitur-fitur canggih dalam melakukan gambar geologi. Yang pertama adalah CorelDRAW. CorelDRAW ini common di Asia, European, tapi tidak terlalu common di US. Dengan harga yang cukup murah, yaitu $50-60 untuk student version dan juga $500 untuk yang profesional, dengan durasi seumur hidup. Minusnya adalah menurut saya, color type dan juga color grading di CorelDRAW itu cukup terdistorsi pada proses ekspornya. Jadi ini cukup menyulitkan saya ketika memilih tipe-tipe extension untuk mengekspor gambar. Tapi masih bisa diakali. Yang kedua adalah Adobe yang jujur tidak terlalu sering saya pakai karena software ini walaupun common worldwide, tapi dia cukup mahal, yaitu sekitar $15-20 per bulan. Major plusnya adalah Adobe Illustrator ini adalah salah satu software di lingkungan Adobe. Jadi dia bisa terkonekkan dengan software-software image processing lainnya seperti Photoshop dan juga Lightroom. Contohnya kita pengen mengedit foto-foto core, foto-foto outcrop, dan lain-lainnya. Yang terakhir yang sering saya gunakan di kantor adalah PowerPoint. Software ini cukup canggih, tapi memang tidak didesain untuk gambar, sehingga dia punya beberapa minus. Salah satunya yang cukup signifikan menurut saya adalah kita tidak bisa mengedit polylines melewati kotak zoom yang kita punya pada saat melakukan editing. Ini menyulitkan saya ketika melakukan beberapa gambar-gambar detail, tapi untuk for the sake of presentation ini sangat-sangat powerful menggunakan PowerPoint. Pada umumnya, ada beberapa bentuk di mana sketsa geologi itu sering dipakai. Yang pertama adalah sketsa lapangan, di mana teknik ini merupakan teknik tertua dan mungkin teknik terpenting yang ada dari semua teknik sketsa geologi. Seperti yang saya sampaikan di gambar sebelah kanan ini adalah contoh sketsa lapangan yang dibuat oleh Pak John Knott tahun 2016, di mana sketsa lapangan ini cukup lengkap sekali, menghimpun data-data geologi dan juga data-data struktur yang dia lihat ketika melakukan field session. Artinya, sketsa lapangan ini harus dilakukan ketika field session dan pada catatan lapangan kita secara langsung. Maksud dari sketsa lapangan ini bukan untuk menggambar seluruh yang kita lihat di depan mata kita, tapi untuk menggambar secara skematik, kemudian kita himpun dan juga kita rangkum semua feature-feature geologi atau informasi geologi yang ada di depan kita, termasuk lithology unit, fosil, lokasi sampel, lokasi MS, kontak, dan juga patahan. Yang kedua, kita juga bisa melakukan yang namanya geomorphology preliminary interpretation dan juga identification untuk structural unit yang ada. Kesimpulannya sebenarnya semua informasi geologi yang kita lihat di depan kita bisa kita rangkumkan di sketsa lapangan kita. Selanjutnya adalah sketsa outcrop atau sketsa singkapan, yang sebenarnya ini adalah proses lanjutan dari sketsa lapangan. Ketika saya melakukan sketsa outcrop, biasanya saya mulai dengan fotonya saya transparankan dulu, kemudian saya lakukan yang namanya delineasi menggunakan lines dan polylines. Pertama, fitur perlapisan, dan kedua adalah fitur struktur jika ada. Yang seperti bisa dilihat pada gambar yang di atas, saya ambil dari Arches National Park, mana saya lakukan delineasi terhadap struktur dulu, kemudian saya lakukan yang namanya delineasi bidang perlapisan. Yang ketiga adalah know your objective. Ketika kita pengen melakukan yang namanya delineasi bidang-bidang stratigrafi atau arsitektur dari stratigrafi itu secara internal, maka kita juga bisa melakukan interpretasi lines dan polylines pada fitur-fitur laminasi dan juga struktur-struktur crossbed yang bisa dilihat pada gambar ini. Dan untuk lebih mengemphasize kontak perlapisan, kita juga bisa melakukan yang namanya polygon untuk meng-highlight bidang-bidang lapisan yang kita jumpai pada foto tersebut. Seperti bisa dilihat di sini. Dan jangan lupa, selalu sertakan yang namanya skala dan juga orientasi dari foto itu. Yang ketiga adalah sedimentological description, atau pada kesempatan kali ini yang saya tampilkan adalah core description. Ketika saya melakukan core description, saya mulai dengan deskripsi pada kertas, kemudian saya scan kertasnya, kemudian saya pindahkan ke software-software saya. Ketika masuk ke software, kemudian saya lakukan yang namanya digitasi terhadap bidang-bidang stratigrafi atau bidang-bidang perlapisan yang saya jumpai menggunakan lines dan juga polylines. Seperti bisa lihat di sini, saya punya beberapa fitur-fitur crossbed, saya garisi satu-satu menggunakan lines dan juga polylines. Setelah mendapatkan polylines, kita lanjutkan dengan menggunakan polygons untuk bikin warnanya, kemudian kita timpa keduanya untuk menjadikan deskripsi core yang ciamik seperti gambar ini. Jangan lupa, kita juga bisa bermain dengan yang namanya color transition ketika kita berhadapan dengan bidang-bidang perlapisan yang mungkin secara kontak tidak terlalu jelas. Seperti bisa dilihat pada gambar ini, karena kontaknya tidak terlalu jelas, saya mainkan yang namanya color gradation atau color transition untuk mengemphasize yang namanya gradual lithological change.
Yang keempat adalah Velox and correlation. Correlation itu ada dua jenis di data sumur, yaitu korelasi secara struktur dan juga korelasi secara stratigrafi. Contoh pertama yang saya tampilkan pada gambar di sebelah kiri ini, saya ambilkan dari South Sumatra Basin, dari paper yang sedang saya siapkan tahun ini, di mana memuat korelasi sumur secara struktural dengan datum zero TVD subsea. Jika kita hanya menampilkan korelasi Velox ini dengan template yang standar-standar saja, maka kita tidak punya impresi apa yang terjadi di antara sumur itu. Kita tidak tahu bahwa di antara BKL1 dan juga PKJ1A itu ternyata ada beberapa tinggian yang bisa kita gambarkan pada polyline-polyline seperti pada slide ini. Ini kemudian akan membantu kita untuk memahami keadaan geologi yang ada di lapangan itu atau di blok itu dengan lebih cepat dan juga lebih skematik. Setiap kali melakukan korelasi, jangan lupa yang namanya nama sumur, jarak di antara sumur, dan juga orientasi dari korelasi dan juga index map untuk memudahkan pembaca memahami arah dari korelasi ini. Contoh kedua adalah korelasi sumur secara stratigrafi, di mana kita harus mempunyai yang namanya flat datum atau datum stratigrafi. Untuk korelasi stratigrafi ini, objektifnya adalah untuk memberikan informasi secara skematik mengenai perubahan fasies yang terjadi di antara sumur-sumur yang dipakai untuk korelasi. Dengan melakukan ini, kita bisa menyampaikan ke pembaca mengenai perkembangan fasies, perubahan fasies, dan juga apa yang terjadi di antara sumur ini. Pembuatan dari korelasi stratigrafi harus selalu konsisten dengan pembuatan GDE map atau Gross Diffusional Environment Map. Yang kelima adalah data seismik. Yang sebenarnya data seismik ini bisa ditreat sama dengan ketika kita melakukan sketsa pada sketsa-sketsa singkapan atau sketsa outcrop. Di mana ketika kita melakukan sketsa pada data seismik, yang kita lakukan pertama adalah delineation terhadap struktur dan juga delineation terhadap formation horizon menggunakan lines dan polylines. Biasanya, patahan itu di color-nya selalu konsisten, dan horizons dari formasi yang berbeda itu digambarkan dengan warna-warna yang berbeda setiap formasinya. Jangan lupa ketika setiap kali melakukan sketsa pada data seismik, cantumkan traverse dari si seismic section dan juga cantumkan index map-nya. Jangan lupa cantumkan skala dan juga labeling terhadap semua informasi geologi yang ada pada data seismik kita. Penempatan dari label-label ini juga sebenarnya cukup tricky. Jangan sampai penglabelan ini mengganggu informasi geologi yang kita coba sampaikan pada seismic section kita. Terkadang, sketsa pada data seismik tidak hanya untuk formational dan juga patahan, tapi kadang kita juga ingin menampilkan internal arsitektur dari stratigrafi yang ada pada unit-unit seismik yang kita lihat. This means, setelah kita delineasi polylines pada patahan, kita lanjutkan dengan pembuatan polygons dan juga interpretasi internal reflektor yang ada pada data seismik. Seperti bisa dilihat pada gambar ini, reflektor yang ada di highlight ini pada umumnya subparalel, namun pada gambar di sebelah kanan ini pada umumnya reflektornya saya gambarkan downlapping yang correlable dengan sebuah alluvial fan delta. Yang keenam adalah cartoon or illustration yang pada kesempatan kali ini saya coba ambilkan dari tesis saya tahun 2019 yang memuat peta gross diffusional environment dari salah satu interval penelitian saya. Sebelum kita melakukan ilustrasi, sebaiknya kita lakukan coret-coret di kertas. Setelah kita lakukan coret-coret di kertas, kita scan kertasnya, kemudian kita digit polyline-nya. Setelah kita digit polyline-nya kita satukan menjadi polygon yang kemudian menjadi warna-warna yang bisa dilihat pada gambar ini. Warna-warna ini juga harus bisa kita jelaskan apa arti dari warna-warna ini dengan menggunakan keterangan. Yang terakhir adalah three-dimensional illustration yang menurut saya ini adalah the most challenging sketching teknik. Setiap kali saya mau melakukan 3D sketching, saya selalu memulai dengan oret-oret dulu di secari kertas, kemudian saya scan, kemudian saya digitize polyline dan juga melakukan coloring menggunakan polygon. Dan jangan lupa, kita juga bisa mengaplikasikan yang namanya hukum-hukum 3D perspektif yang mungkin dulu pernah kita pelajari ketika SD dulu. Ada yang namanya satu sudut pandang, dua sudut pandang sejajar, dan lain-lainnya. Ketika kita mengaplikasikan hukum 3D perspektif itu membuat gambar kita atau gambar geologi kita lebih reliable atau lebih proporsional. Sehingga secara keelokan, pembaca akan lebih mudah memahami apa yang kita maksud di model 3D kita. Dan yang terakhir adalah jangan lupa yang namanya labeling pada informasi-informasi facies yang ingin kita sampaikan pada gambar ini. Penempatan label ini juga cukup challenging dan bagaimana caranya tidak terlalu crowded dan juga secara tata letak terlihat elok.
Jadi kita sampai di kesimpulan pada sharing session kali ini, di mana geological sketching itu sebenarnya sangat menyenangkan atau fun, tapi can be challenging at the same time. Rule-nya itu selalu ingat, mulailah dengan lines atau polylines, kemudian lanjutkan dengan proses coloring. Proses coloring ini dibangun dengan menggunakan polygons, di mana polygons ini bisa memakai lines atau polylines yang sudah kita bangun sebelumnya. Untuk gambar-gambar yang cukup complicated, jangan mempersulit diri untuk langsung terjun ke software. Biasakan atau coba coret-coret dulu di secari kertas, kemudian scan, dan kemudian delineasi menggunakan polylines dan polygon. Sketsa geologi itu memang harus objektif, di mana kita harus menampilkan informasi geologi secara jelas. Makanya, artsy elemennya itu harusnya ditempatkan menjadi prioritas kedua. Namun, sebenarnya ada beberapa decision mengharuskan kita mempunyai sisi artsy itu. Contohnya pemilihan warna gitu. Kadang ketika kita milih warna, apakah kita pengen mewarnai batu pasir itu sebagai yellow banget atau yellow yang agak-agak redup atau light yellow yang mungkin secara penglihatan mata ini lebih terlihat lebih oke dibandingkan yellow yang benar-benar ngejreng gitu. Yang kedua adalah placement dari objek di dalam sebuah sketsa itu juga cukup tricky, di mana kadang kita pas mau melakukan labeling atau warna dari tulisan di label di gambar itu juga sulit-sulit gampang gitu. Dan itu juga membutuhkan touch artsy-nya kita gitu. Dan yang terakhir adalah yang mungkin mengharuskan kita punya sisi sensitif artsy itu adalah dalam menggunakan teknik transparansi. Yang kadang ketika kita melakukan transparansi ini memudahkan kita untuk membuat beberapa informasi geologi seperti informasi yang tadi gradual atau informasi-informasi yang pengen kita timpa dengan objek geologi lainnya dan lain-lain. Yang somehow ini dikontrol oleh sisi-sisi artsy yang ada di kita yang sebenarnya sejujurnya ini semua bisa didapatkan dengan semakin banyak berlatih. Jadi semakin banyak kita melakukan gambar geologi, semakin banyak kita melakukan interpretasi geologi menggunakan gambar, semakin terlatihlah kita dalam menggunakan setting-setting atau template-template yang andalan ketika kita melakukan sketsa geologi. Mungkin demikian sharing dari saya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.